Begitu nikmat ketika kita memandang wajah pasangan kita, ketika kita memandang wajah istri, kita merasa itu adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Memandang wajah suami itu adalah nikmat yang luar biasa. Memandang wajah anak, memandang wajah orang tua. Tapi pernahkah kita berpikir masih ada nikmat yang lebih besar daripada itu? Apa nikmat yang lebih besar daripada hanya sekedar memandang terbitnya matahari, memandang terbenamnya matahari, memandang wajah pasangan, memandang indahnya pelangi, memandang warna-warni dunia ini, baik di atas bukit, di lembah maupun di pantai yang terhampar pasir putih. Apa yang lebih indah, apa yang lebih nikmat daripada itu? Nikmat apa lagi yang lebih besar daripada itu? Maka nikmat yang lebih besar bukanlah nikmat besar, bukan hanya sekedar menyaksikan bintang di langit di malam hari. Nikmat besar bukan hanya sekedar menyaksikan bulan, bukan hanya ketika memandang kecantikan istri, memandang ketampanan suami. Tetapi nikmat yang paling besar adalah apa yang kita pakai untuk memandangnya. Indahnya malam, terangnya siang, itu tidak akan berarti apabila apa yang kita pakai memandang Allah telah mencabutnya, atau Allah tidak memberikan nikmat untuk melihatnya. Semua warna-warni itu tidak akan terasa indah jika kita tidak mampu melihatnya. Cantiknya istri tidak akan terasa apabila kita tidak mampu melihatnya. Tampaknya suami tidak bisa kita nikmati apabila kita tidak bisa melihatnya. Berarti nikmat yang paling besar daripada itu adalah penglihatan yang diberikan oleh Allah, yang sudah ada di dalam diri kita, yang kita pakai setiap harinya. Begitu mata terbuka, maka apa yang kita pandang, yakinilah jauh lebih besar nikmat apa yang kita pakai memandang. Apa yang kita lihat jauh lebih besar nikmatnya apa yang kita pakai melihat. Apa yang kita saksikan jauh lebih besar nikmatnya apa yang kita pakai menyaksikan. Begitupun selanjutnya kalau kita berbicara tentang lantunan ayat suci Al-Quran, suara tangisan seorang anak atau balita, suara panggilan dari orang tua, panggilan cinta dari pasangan, panggilan kasih sayang dari antara sahabat, bercanda, bersenda gurau di antara teman sejawat, itu tidak akan bisa kita nikmati apabila alat pendengaran tidak ada. Semerdu-merdunya suara angin, seindah-indahnya kicau burung, nikmat itu tidak akan pernah kita dapat rasakan ketika yang kita pakai mendengar tidak diberikan oleh Allah. Apakah dia ribut, apakah dia pelan, apakah dia indah suaranya, apakah dia jelek suaranya, itu tidak akan bisa kita nikmati, tidak bisa kita rasakan. Jadi jika tidak Allah berikan pendengaran, jadi bukan suara itu yang besar nikmatnya, bukan mendengarkan tangisan seorang anak yang lahir yang besar nikmatnya, tapi yang lebih besar nikmatnya apa yang kita pakai mendengarkan. Pantaslah ketika Allah dalam Al-Quran itu mengatakan, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah." Ada 3 macam nikmat yang diberikan oleh Allah yang begitu luar biasa. Yang pertama as-sam'a. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Jadi Allah yang langsung meniupkan ruh ke dalam jasad kita sehingga jadilah kita seperti hari ini. Kemudian setelah itu Allah memberikan wa ja'ala lakumus sam'a, memberikan pendengaran. Teman-teman lebih yang kami sesuai lebih mikir masih Allah Ta'ala, mungkin kita memahami bahwa pendengaran itu sangat besar nikmatnya. Bahkan kalau kita melihat dari ilmu-ilmu modern, itu nanti di abad 19 awal baru orang mendapatkan bahwa ternyata iro anak dulu Amerika dan Papua Indo itu mampu mendengarkan apa yang menjadi aktivitas ibu. Itu nanti abad ke-19, artinya kurang lebih 1300 tahun setelah Al-Quran diturunkan. Kurang lebih ya, karena kalau kita berbicara ya kurang lebih 1000 tahun
Karena Nabi itu lahir di abad ke-7. Al-Quran menginformasikan bahwa yang pertama diberikan oleh Allah itu adalah as-sam'a, pendengaran. Itu anak-anaknya yang waktu pelawat Allah yang doa dan itu mengatur nanti guna kita tapi mati guna diberikan dengan. Makanya setelah Renaissance itu dalam dunia Eropa itu mengatakan apabila ada anak yang lahir, apabila ada perempuan yang mengandung itu diputarkan musik-musik klasik untuk membuat jiwa mereka menjadi jiwa yang atau pribadi yang tenang. Nah, kenapa? Kalau kita dalam Islam yang memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran baik dari ayat atau bunyi, maka nasabah merekam itu ada ilalu. Makanya ada takhiran ikon karena nampi dia si tahu umurna dia komanjal ni hampir menyuruh pamukoi. Maka nasabah itu ni kampu hampir menyuruh ni lalu sering itu. Apa yang bisa itu? Ada nabuka ya, pambuka media sosial YouTube ni nabuka, ada Facebook nabuka, TikTok nabuka, Flycom atau musina. Jadi itu menempel di benak anak yang ada dalam kandungannya. Jadi kau jadi mati orang lain termasuk salah satu yang menghidupnya di keling-kelingnya memang musio itu dan mau ke dalam kubur itu. Jadi jangan kita heran kalau ada anak-anak yang sangat tergantung dengan itu, karena mungkin ketika dikandung itulah yang sering diperdengarkan. Makanya itu dia sudah kontrol kota malah tidak cak ibu mantap itu makunri aja unsur sembarang aja oke. Dia nomor itu dan boleh-boleh dia nomor itu dan membuat ini makin tahu dia nomor itu dan orang membangkit. Sepintas tahu kita mengatakan itu aku kau tu maka ada mau aja untuk itu dah kooperasi maka dia itu padahal kita tidak pernah memahami apa makna di baliknya. Kalau kita mau kaitkan dengan ayat yang tadi saya bacakan ayat ke-9 dari surah As-Sajdah, ternyata salah satu hikmahnya makin membuat anak cak itu dah kobang itu afalnya itu dengan sampai berpengaruh kepada ibunya dan juga berpengaruh kepada janinnya. Jadi dua-duanya bisa kita jaga. Teman-teman lebih kita lagi sesuatu lebih kita masih Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa yang kedua? Karena yang asal awal al-basar itu penglihatan. Kita mobil itu anak-anak kita mobil itu anak-anak dia pendengarannya aktif, kemudian matanya ibunya yang aktif. Coba bayangkan itu udah boleh Indo kan. Pagkalita tahu isi lalu ina cerita, isi mengalingan dan itu tertanam dalam dirinya. Bahkan kalau bisa ditambah hari ini, maka ekor mampu memang mampu sikan jangan kalau pertama yang mulai sampai seterusnya batasi dulu menggunakan HP, termasuk menonton televisi batasi. Kenapa? Jangan sampai perempuan yang hamil itu adalah yang kadang-kadang hormonnya tidak stabil, ada di media yang mencintai. Ada salah seorang teman yang bercerita bahwa menonton media ke televisi tidak berapa lama kemudian mau pesan media mencintai kasih di mana mencintai tak mampu apa ekonomi kamu mau cerita dengan KFC dia mau minta lagi kalau KFC saja itu lalu yang baru kebetulan dengan mereka pas promosi iklan kalau KFC kita iklan KFC jadi mesti dekat mana ternyata kita televisi kita kan kadang-kadang seperti itu itu kadang sedikit kamu cinta. Maka jangan heran ketika apa yang terjadi di karakter anak ketika lahir itu mencerminkan apa perilaku atau apa kebiasaan yang ada di sekitarnya ketika dia masih dikandung. Makanya itu makanya tahu ya karena Indonam Meva dia punya dengan sesuatu istri seorang itu, dia punya dengan sesuatu yang lain istri seorang anak. Kenapa? Karena mereka ini kali waktu itapo mereka yang kali seorang itu mereka yang kali seorang anak.
ikutin yang kalian misalnya juga untuk nanti 50 lewat jadi makan mana masih 50 lewat ikutin kalian untuk sama nih doa untuk nanti sinoko jadi makan mana masih makin tapi coba bangun tidur ampun cap-cap buat menina mungkin anak nailah cap-cap baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Milo simatino na baca bismika Allahumma ahya wa bismika amatna Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dari kami na pamuli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua begitu luar biasa. Tapi cara yang tadi ya lo tuh kami lo kami ini dengan ini anak-anak tapi lampiran pada Cina luar biasa. Ucap-ucap pak pun tuh kemalam sunatmu menjadi wajadi terpajina mubah tua mananya mumalung inongi musik di taman Cina begitu doanya luar biasa. Itu mampu terkatakan pun antara TikTok ada kalau stage memang kesulitan. Kita istilah aja anak dulu dan kalau kita melihat pengaruh media sosial hari ini teman-teman ini sangat luar biasa besarnya. Tapi ini tuh kalau kita ini tuh acara mahfid ada orang itu orang mahfid bukan itu sebenarnya solusi yang terbaik. Karena sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya teknologi itu pasti akan berdampak kepada kita. Ia mampu kita ini misalnya teknologi tapi maka caranya ini di mata kita ini apa? Ini saya kira yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Ini saya kira yang menjadi satu perhatian bagi kita semua. Minimal yang hindari as-sam'a haringkalian anak dari hal-hal yang tidak baik. Makanya itu teman-teman selalu mengajarkan itu makam kepada yang coba bacakan ayat terakhir surat Al-Baqarah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka supaya kita memiliki mental yang begitu luar biasa dan dia meyakini bahwa itu mati relan atau tuhan nanti kan Tuhan coba dan memang pengalatan sebenarnya lebih bawah. Macam ini ayat terakhirnya surah Ali Imran ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baik teman-teman kalau memohon asafarakan. Kalau kita sudah mampu menjaga dan memelihara pendengaran kita, teman-teman ini yang saya sudah mendidik dan kita meyakini bahwa mahal harganya atau mahal nilainya masuk dalam angka yang mereka dikatakan, maka kita pasti akan membiasakan diri bagaimana dalam hal menjaganya. Nah, sebaik ini kita pikir aja tak dia peringatan aja atau tahu-tahu, janganlah kita tuli cukup sesuatu waktu nanti mati bila cerita cuali nanti mati bila cerita nomor dia ada nyawa apa yang kita isi dia ada nyawa mau bicara tahu dia fokus sebelah kiri sama sebelah kiri nanti mati disuruh leceh sebelah kanan. Padahal itu hanya dicoba oleh Allah. Makanya itu yang kita jangan itulah nikmat sebenarnya begitu luar biasa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian bilang Pak Pinjaman dan mengatakan dan dia bilang dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang pertama diberikan oleh Allah ini adalah pendengaran, bahkan teman-teman yang dengan sesuatu lebih. Ternyata sebelum kita lahir ke dunia, kenikmatan mendengar itu sudah Allah berikan kepada kita. Dia patut jalan yang kedua dipampainya meninggal ini adalah penata. Tapi kadang-kadang yang mereka dikatakan, biasa mengkirim-kirim. Iko kasar masih kina di kurung kata pemimpin tidak bukan bagi kawasan kali menilai bana kau putar ayat dari setiap kurung yang putar mau ke bawah mau. Sisa nama tu kamu si tak putar tapi sepuluh di nafas. Habis tengah si di pagi aktif ya mesti nanti itu pasal pagi.
Ini keadaan kenapa? Karena kita kebiasaannya yang mestinya ini menjadi tanggung jawab kita, teman-teman, lebih tanggung jawab kita bersama demi kebaikan kita bersama. Yang kedua, wal absar, ingat kata Allah dalam Al-Quran. Yang kemudian makanya dalam ayat ke-9 ini Allah memberitahukan bahwa Allah memberikan as-sam'a wal absar wal afidah. Tetapi di ayat selanjutnya, di ayat ke-12 kalau saya tidak salah, wa tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Di dalam surah yang sama, ayat yang berbeda dari awal, Allah hanya mengatakan weleno tu paringkalinga weleno fakita. Tapi di ayat beberapa ayat setelah itu kemudian Allah mengatakan lagi walau tara il mujrimuna fi surusihim inda rabbihim yarmatu tawdi ina fakiguna na paringkalinga dina firman dia jadi fakita dina firman dia jangan tu nak buat kesenangan nak buat rabbana Tuhan absarna wi tanifun wa sami'na wa kalina nifun farji'na na'mal salih padin sumakun memang nabi ko amal leci pada ini mengakui farillau kamamu karena seperti negara lalu naik pampang. Allah mengingatkan kepada kita, saya memberikanmu pendengaran walaupun perengkali, saya memberikanmu penglihatan, kuberikan engkau penglihatan walaupun fakta. Ingat, sebagian besar manusia nanti di hari kemudian yang mereka sangat sesalkan adalah tidak memanfaatkan dengan baik kehidupannya ketika mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ini dalam kehidupan ini kita mengambil dalam agama kita yang sering menentukan mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Kami betul tahu dia menentukan dari mengatakan dia mau mengatakan itu. Dia pun mengatakan eko madhur kumite. Mereka mengatakan apa kata mereka mengatakan bukanlah mereka ini mengatakan pasal kalau melo itu mata itu tapi beratau menunggu dia mentung. Kita harus yakini bukan berarti harus melihatnya secara mata kepala langsung. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana nikmat penglihatan kita kemudian diberikan oleh Allah setelah pendengaran? Nikmat selanjutnya yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia adalah penglihatan. Ya kau mengajari itu anak-anaknya betul, makanya di perikalingan oleh presiden di Indo nasi bawa ambokan. Tetapi setelah itu maka yang diberikan kemudian adalah nikmat penglihatan. Meskipun dia penulis tahan yang lona, apalagi dia penulis tudang, dia penulis keto, dia penulis joka, dia pedagang ku isina, dia penulis mana selain makanan pasi atau air susu ibu atau yang bisa menggantikannya, tapi sudah ada nikmat penglihatan diberikan oleh Allah. Ini salah satu bukti bahwa kenikmatan melihat itu juga begitu luar biasa. Dan hebatnya mata kita ini, teman-teman pendidikannya penglihatan ini mata itu sungguh mampu menyaksikan hal-hal yang indah, mampu membedakan mana putih dengan hitam, membedakan mana kuning dengan hijau, mana biru dengan merah. Andaikan mata kita ini sama seperti televisi dulu, hanya hitam dengan putih, ya dua betul kuning karena susu hitam putih. Ini beneka hitam. Kurang ini benda hitam mufak. Ternyata maka cara bolong. Coba seandainya dan mata ini juga bisa mampu membedakan satu orang dengan yang lain meskipun sama. Bahkan wanita putih juga terbedakan. Maka seandainya tidak membedakan. Ya suci bola pada hari bola. Tidak besi yang kesini kami nyempuh di seperti di bini pada hari. Tapi karena Allah memberikan nikmat penglihatan yang begitu luar biasa, sehingga kita mampu membedakan satu wajah dengan wajah yang lain. Itulah nikmat yang besar sesungguhnya. Itulah nikmat yang besar.
Bagaimana kita jika merasakan ajaran tadi hakikatnya? Akan dari di mana? Oh yang risau bola kita di mana? Ia datang asal masuk di bola mau di maka cuma bola ini nabi sendiri bola. Menurut risau, mati terus di mana ibu apa sedikit sama mana ile mata si biji. Hampir di mana? Malu berpapila kita ketika tapi tiba-tiba bertapa kita dia nyaman dia guna saja berpakai dan dia guna haji ikut apa tiba-tiba bertapa kita tak bawa berarti kenikmatan melihat ini begitu luar biasa. Tapi kenapa mata kita ini kadang-kala lebih mudah menyaksikan hal-hal yang berbau sia-sia daripada tidak, atau lebih cenderung kepada keduniaan daripada akhiratnya? Kadang-kala fakolo minuman cumi ya dunia sedang subuh untuk motor untuk fakolo kamu celaya. Tapi kadang-kala itu agama kali mau nyicil apalagi orang yang di tengah-tengah agama yang tengah-tengah mereka ini nanti kamu nyicil apa kadang di motor dia impak yang orang ni memang di mahalama nanti lama cakar rukun. Dan saya pernah memberikan solusi ini sampai saya ditolak beliau Ustaz karena apa penyakit dan mati lagi kesadaran sendiri mati insomnia biasa Ustaz 24 jam saya tidak bisa tidur. Ini macam persoalan kadang-kala ikut tidak boleh kenapa kalau tidur atau si sempurna biasa kalau tidur itu beresak. Ini nama tu tahu tidur tu sih. Angkat apa bulan menawar ni, maka kita mati tidur. Terdekat. Jadi Ustaz kata coba-coba mengaji. Kalau ketika sepuluh sesi dia betul betul coba-coba mengaji. Ternyata kalau melebih, dia nak terluka. Ternyata tidur. Dan dia kalau laksana makan apa tapi karena Tuhan meminta orang. Kalau ada nasi Ustaz sebelum tidur kalau Ustaz itu saya tertidur kan, nabungkan ya orang kan, dia bisa baca lebih, apa dia bisa baca? Kalau si kita kasar mengajar tidur, cucu itu ini. Coba bayangkan teman-teman bikin dengan sesuatu ini. Tapi coba, ikut dengan kita tidur namun habita. Wow, ganti stem memang kalau mana kecil yang penting kamu ini kita makan padahal masa jelas tak mau. Kalau kita mau melihat sekarang apa yang terakhir kalau seandainya kita mau melakukan penelitian ini Bapak Ibu, apa sebenarnya yang terakhir kita saksikan kalau ingin tidur wajah suami yang melahirkan? Apakah yang terakhir kita lihat adalah wajah istri atau layar HP? Kalau Ustaznya baca perwira, tanpa ada bini kupoi layar HP pun. Orang tidur kunci HP itu tanpa ada bini kupoi. Coba pada saat kemudian kita bangun, pernah tidak bapak-bapak yang ada ketika bangun yang dicari pertama kali adalah istri yang ada di dekatnya? Kamu berbeda macam mau hidup. Begitu pun dengan ibu mengotot ketika kita pertama bangun pernah tidak? Yang pertama kita cari itu adalah suami kita yang ada di dekat. Kau pertama yang mati Allah tak mau ingat dah mana mau fikir. Tapi coba lihat kebanyakan hari kalau kita mau apa istilahnya? Kalau kita mau membuktikan, coba tanya pasangan yang di bawah 40 tahun hari ini. Karena itu kedua motor kini dan formula takarawa bini agar rumah pinta, pakai tak rumah pinta. Coba bayangkan teman-teman, ini sederhana saja, tapi begitu pengaruhnya. Untuk aku catur rumah dan tapi nana semua untuk bisa nani kalau HP di kucing, ini itu ibarat anak kecil gitu di mah kaki mah HP ini mah. Di kual itu di apa tuh?
macam mau kalau ke sama mau tapi mau pernah pasti kan pecah teman-teman ini. Nah inilah yang harus kita bangun, bukan hanya dalam pribadi kita, tapi kali setiap perbaiki pendengarannya. Jadilah apa-apa yang mestinya dia dengar. Ada yang kali lagi ada lalu atau mereka anak tak mencari ada lalu atau mereka anak tak mana salah ada lalu atau mereka anak tak hal-hal yang tidak baik. Tapi sebetulnya teman-teman, nggak biasa di rumah bicara orang-orang dewasa, padahal itu seruntuh pada ibu-ibu mencerita, seruntuh pada bapak-bapak mencerita, sama itu mencerita bahkan hal-hal mohon maaf yang berbau pribadi pun dalam pribadi laki-laki atau pribadi perempuan atau hubungan. Nah ingat, dijaga anak kita kalau ada pembicaraan seperti ini. Yang kedua, jaga pandangan anak kita. Jadi ini anak kita ada sembahan yang kita apa ini menurut satu penelitian yang kita yang dewasa ini cenderung melihat hal-hal yang memiliki judul yang negatif kalau di internet. Misalnya di internet itu terlihat anak umur 5 tahun menghafal hampir 30 juz. Biasa tidak bertimu itu, tidak bertimu. Tapi beruntun itu orang benar. Seorang anak tega menganiaya orang tuanya. Oh bukan, anak-anak ini kemudian sifat. Tapi bukan ini baca. Sementara berita yang baik ini kita lewatkan. Kenapa teman-teman ini? Kadang-kadang cenderung kita mencari hal-hal yang negatif. Itulah yang menjadi perhatian kita. Padahal mesti dijaga itu. Ingat itu adalah nikmat. Pendengaran kita, penglihatan kita. Apa tujuannya kita jaga yang kedua ini? Supaya makanya yang ketiga, apa yang ketiga? Supaya lakum sama wal absar wal af'idah al-fu'ad. Apa itu hati? Kalau sekarang kita berbicara ya karakter pribadi kita. Ampi kilona. Iya tu kilo si kita si tak gatuan ni poli agama biasa ning kali si bawa agama biasa nita. Si tak gatuan ni si poli agama biasa najama orang-orang yang ada di dekatnya. Jika biasa kita tahu itu nih si jagur, maka dia pasti berkeinginan dan karakternya ingin menjadi jagoan. Kebiasaan yang kalian tahu itu nih hal-hal yang tidak baik begitu pasti juga akan terjadi. Maka teman-teman yang kami sesuai melalui kirim masih di Allah. Ini sebenarnya tujuan akhir kita membentuk, karena pendengaran itu bisa jadi ada batasnya. Ekonomi ini membutuhkan tak kurang. Penglihatan itu bisa jadi ada batasnya. Apa kalau perlu diurutkan bangunan imam kecamatan. Tapi hati itu teman-teman yang mereka sesuai melalui meskipun mata kita mungkin sudah tidak mampu melihat dengan baik, pendengaran tidak lagi mampu mendengar dengan baik. Ketika hati itu baik, maka kita tetap akan menjadi karakter yang baik. Apa gunanya? Pendengaran itu masih jelas. Kalau hati tidak baik, maka pendengaran itu lebih suka mendengarkan yang tidak baik. Apa gunanya penglihatan yang masih jelas? Ketika fuad itu tidak baik, maka mata itu lebih terjaga ketika memandang hal-hal yang tidak baik, ketika memandang hal-hal yang haram, ketika memandang hal-hal yang makruh dan sebagainya. Dan inilah yang mestinya kita jaga, inilah yang mestinya kita pelihara. Pakanjang kiwi otak kaleta, pakanjang kiwi aneka. Karena apa? Karena apa yang terisi melalui pendengaran, apa yang terisi melalui penglihatan, itulah nanti yang akan lahir masuk ke dalam hati, terproses, itulah yang keluar. Padahal untuk ini mesti kita mengerti botol aqua. Ketika ini kita isi dengan kopi, maka yang kita tuangkan nanti itu pasti adalah isinya kopi. Kita isi air, pasti isinya air. Begitupun ketika kita isi diri kita melalui pendengaran atau melalui penglihatan, apa yang kita isi itulah nanti yang akan keluar. Jadi bisa jadi teman-teman ini, kalau kita suka membicarakan kejelekan orang, karena mungkin jadi apa yang kita dengar
adalah peristiwa tentang kejelekan orang mungkin dari media sosial. Apa yang kita lihat di media sosial itu yang masuk menjadi karakter kita sehingga ketika keluar itu dengan mudahnya. Maka kita harus menjaga dua hal ini. Dan ini juga harus dijaga dalam keluarga kita. Batasi mereka, bukan berarti melarang mendengar, bukan berarti melarang melihat, tetapi batasi dan aturlah pendengaran itu, aturlah penglihatan itu supaya betul-betul bisa menjadi dua tempat masuknya hal-hal yang dia dengar, hal-hal yang dia lihat masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam al-fu'adnya atau wal-af'idahnya, sehingga pada masanya nanti dibutuhkan dia akan menjadi karakter yang tak perlu kita arahkan. Maka teman-teman yang Yesus bermandi, kalau hari ini kita melihat seorang anak yang berhasil, jangan pernah mengatakan, oh anak ini cerdas, anak ini pandai. Tapi coba tanyakan orang tuanya bagaimana dia mendidiknya dahulu. Sama halnya kalau engkau hari ini melihat entrepreneur atau pengusaha yang sukses, jangan tanyakan bahwa bagaimana caranya mendapat relasi seperti ini, tapi tanyakan bagaimana perjuangan awalnya ketika dia sebelum sukses. Pasti ada cerita yang besar, pasti ada hal yang mereka usahakan yang mungkin jadi di luar daripada prediksi kita, di luar daripada pengetahuan kita, atau di luar daripada perasaan kita. Akhirnya baru kita sadar, oh ternyata dulu Imam Muhammad merisa makui, tapi mampu walaupun kenapa? Satu hal yang pasti teman-teman ini. Ya ukur sih pembelinya cara makui, besok sadar sih itu, ayah itu lupa dan PHP lo itu bahaya. Dan kita tuh mau tuh apa yang dibangun kita, itu orang tua tuh baca pulang ini sebelum tidur di HP, mau di HP segala HP, mandi di HP mobile. Siapa tuh si bawa, sudah pilih si bawa anak HP mobile, sudah pilih si bahasa surna HP mobile. Sudah pilih lagi bini na happy move. Artinya na gusto cawa sa mamita yung hilang komedi, bini na gusto tadi na sa mamita yung nagkore. Mundur niya na masila, hindi jangan ka, magbuga jangan itu macam ini, magbuga jangan itu kan. Tapi kau yang kalinya sih, aja sih, berubah sih, betul sih. Tapi ada satu hal yang kita lupakan. Kata Nabi, "Tsumastaqim," keistiqomahan kita. Aja tetap pelaksanaan di dalam HP dan dia pokoknya sesuai dua jaka atau 5 HP. Kita selesai ya. Tapi kurang itu. Amo cek yang penting kita mampu istiqamah. Amo cek yang penting kita mampu istiqamah, minimal pertama yang bisa kita jadikan dalam istiqamah. Dia bulannya waktu di HP kumantangan ngecas kecuali putilan. Jadi selanjutnya kalau macam saat kita saling